Halo, halo semuanya. Bentar ya, gua invite teman gua dulu. Halo semuanya, semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Widih, Ini. asik. Bentar, Vin. Bentar, gue pakai ini dulu. Gue Oke, pakai sip, sip, sip. Inspire ya. Gue lupa lagi. Gimana? Gimana? Bentar ya. Wih, mantap nih. Kelihatannya John mulu nih. Tes, tes, tes. Suara gua masuk nggak ya? Nah, oke. Teman-teman boleh chat ya. Sip, sip, Oke, aman, masuk ya. aman ya. Masuk ya suara gue. Oke, sip. Wih, wih. Wih, asik Apa kabar, nih. bro? Baik, baik. Kayaknya lu arah mulu nih. Kan Handi Arawan. Aduh. Aduh. Enggak, lagi bukan A, belakangnya tapi B. Lu gimana? Kabar-kabar gimana, Vin? Baik-baik Porto gimana? aja. Sehat Oh, ya. Porto. Ya Lagi kita kayaknya lagi berusaha. sibuk, lagi sibuk Kenapa? ya? Kenapa? Lagi sibuk ya? Oke lah. Ya so far masih oke lah. Maksudnya ya kita kan ini kan, maksudnya ya trading juga, ya kadang juga ngurusin klien juga kan. So ya Oh, iya sibuk-sibuk, benar. sibuk-sibuk nggak sibuk lah. Heeh, Tapi heeh. ini gue mau kenalin dulu nih, lu ke follower gue nih, kan belum belum Silakan, banyak yang silakan. kenal nih. Coba kenalin Domba-domba. diri dulu, terus hot community itu apa, lu coba jelasin deh. Oke, oke. Sebelumnya kenalan dulu. Mungkin banyak yang nggak tahu gue ini siapa. Ya, jadi gue Handi Arawan. Gue dulu apa? Gue dari Hot Community ya. Jadi Hot Community itu adalah House of Trader Community. Ya, which is itu dulu adalah pecahan dari yang sebelumnya. Kita bikin yang baru. Terus dulu gue sama Arvin itu satu grup. Jadi kita kenalnya itu karena kita dulu pernah satu tim ya, Vin ya. Gitu ya. Ya, Nah, ya. terus ya itu kerjaan gue trading tiap hari. Trading, nyari cuan, nyari info dari Arvin, gitu-gitulah. Oke, oke, mantap. So ini temen gua nih jago nih, nyari saham arah-arah nih jago nih dia nih. Nah, yang gua mau tanyain ke lu nih, ini pertanyaan mungkin ke semua orang nih. Menurut lu nih IHSG mau kemana nih bro? Menurut lu? Kalau gua kalau gua ISG secara midterm itu masih bagus ya. Maksudnya Oke, secara midterm itu masih walaupun masih cenderung sideways, cuman gue melihatnya masih ada potensi dia at least ke 6.800. oke. Tapi kalau lu lihatnya dalam jangka pendek ya sideways geraknya gitu-gitu aja sih Vin. Maksudnya enggak gerak kemana-mana. Kenapa gue Ya, bilang midterm kemungkinan dia bisa naik itu yang pertama karena gue melihat saya tuh yang kita lihat yang pertama karena ada flow flow asing kan. Flow asing kan lumayan nih seminggu ini. ya, ya. Seminggu ini kan lumayan. Jadi itu cukup cukup inilah cukup meyakinkan gua bahwasannya harusnya ini ntar ada pergerakan, cuman belum tahu kapan. Kalau misalnya gua cek dari RTI itu dalam seminggu ini ya, kita hitung dalam seminggu ini itu inflow-nya asing ke market kita itu 3,9 triliun. Itu Oke, kan cukup lumayan kan? gede ya. Maksudnya Ya, tiap hari itu pasti inflow gitu. Nah, itu yang dan inflow-nya kalau misalnya kita cek tiap hari karena gue bikin report segala macam, tiap hari itu inflow-nya asing itu rata-rata tuh masuknya ke Big Bank, ya BCA, BRI, BMRI ya. gitu-gitu. Terus mulai masuk ke consumer yang old economy, ya kayak UNVR, Hmm. eh, eh, ya UNVR dan lain-lainnya gitulah, Mayora segala macam. Jadi Ya, buat midterm gue masih melihat ada potensi dia bisa gerak ke atas ya kalau misalkan emang nggak aneh-aneh karena yang bikin marketnya ketahan even misalkan lu masuk flow-nya asing segala macam ya. secara marketnya mendukung tapi tiba-tiba COVID Indo meledak lagi Hmm. Omikron walaupun Omikron ya maksudnya yang kita tahu sampai sekarang sampai saat ini kan Omikron sama
Delta itu kan jauh lebih parah Delta kan secara Ya, apa betul. itunya kan. Nah, tapi begitu Omikronnya naik, apalagi naiknya secara tiba-tiba itu pasti at least yang tadinya marketnya bakal naik itu pasti akan ketahan gitu, Vin. Ya, Ya gitu sih. Kalau gue liatnya oke. gitu. Tapi gue nggak lihat jauh-jauh 6.800 lah. 6.800 Kalau ya. Oke. kalau kalau lu gimana, Vin? Oke, kalau gue lihat juga sama ya. Mostly sideways ya. Kalau lu lihat sendiri kan juga sideways kan. Berapa bulan Mm-mm. inilah kalau kita bilang dari Oktober ISG itu sideways sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang blue chip tuh gue udah perhatiin sih. Blue chip ini menarik sebenarnya. Kalau kita bilang blue chip ini kan ada beberapa yang sudah diakum ya. Dari Iya, kemarin-kemarin benar. BCA, Mandiri, BRI, dan teman-temannya itu kan diakum ya. Unilever Mm-mm. termasuk yang biasanya Yes. biasanya geraknya kayak kayak lambat banget ternyata diakum juga kan. Nah, Dan itu breakout kan kemarin? ya betul Iya, breakout juga kan. iya. Jadi Hari ini retest. jadi ya jadi ya memang kalau gua lihat sih untuk ke 6.800 memang nggak sulit. Cuma memang kalau kita bilang kan marketnya lagi sideways saja. Jadi susah banget untuk cari maksudnya cari cuan tebel tuh susah. Kecuali lu tahu Iya, ya benar. saham-saham yang agak agak kecil gitu ya. Lu tahu bisa ada peluang di situ ya oke. Tapi kalau selama itu nggak muncul gitu ya, maksudnya lu nggak ngerti ini gimana gimana ya susah. Nah makanya Mm-mm. makanya gua sekarang mungkin membagi porto ya ke second liner, third liner gue juga lumayan banyak, lebih banyak malah blue chipnya gue malah jarang karena pertimbangannya yaitu kalau sudah kena berita Omicron langsung drop. Biasanya kalau kalau ini kan kayak gini kan, kalau lu perhatiin ya saham farmasi versus the whole IHSG. Biasanya kan gitu kan. Iya, Kalau iya, iya. Omicron langsung beng yang Mm-mm. apa yang urusan sama kesehatan farmasi itu jalan semua tapi yang Iya, ISG-nya the whole ISG drop semua. Nah, iya benar. ja- jadi ya kalau kita bilang ya memang the whole ISG sendiri itu sideways saja sebenarnya sih gitu. Iya, iya Nah, benar, ya, benar. Ya, gue setuju sih yang lo ngomong. Memang kalau lu mau ngomong eh, nyari cuan, nyari cuan dengan gampang buat tahun ini, especially eh, 2 bulan terakhir itu memang rada susah. Nggak seenak inilah, nggak seenak tahun lalu. ya, Dan ya kita betul. tahu, misalkan mungkin kalau teman-teman kita yang baru mulainya tahun pas corona, ya, pas tahun 2020, terus dia ngalamin fase akhir dari tahun 2020, IHSG naik kenceng, Januari 2021 IHSG turun, itu kan mereka ngerasa, wah berarti kalau di akhir tahun 2020 aja gue bisa ngerasain cuannya dengan gampang, which is itu kalau di apa di tahun 2020 itu kan kalau misalnya Porto aja kita tinggal tuh balik-balik naik kan, Ya, bukan betul, turun betul. kan gitu kan. Iya, Porto kita betul. tinggal terus kita jalan kemana-mana itu Porto justru naik gitu. Ini ada Ci Olive, halo Benar. Ci. Ya, Halo, jadi halo. jadi eh, yang terjadi di akhir tahun 2021 itu sebenarnya apa yang mulai ibarat kalau gue bilangnya tuh udah mulai normal lah. Walaupun sebenarnya Oke. walaupun sebenarnya nggak senormal misalkan 2018, 2019 gitu, tapi mulai arah ke pergerakan yang normal gitulah. Ya, yang bisa, yang masuk gue, yang bikin market ketahan itu kan terakhir ini ya kasus apa inflasi Amrik lah, kemudian FOMC-nya The Fed lah, soal tapering, soal eh, apa kenaikan suku bunga segala macam itu yang bikin market nggak kemana-mana, which is nggak cuma saham tapi kripto kan juga kena kan Vin gitu. Ya, ya, Hmm, ya. Emang ini ya, menurut gua tahun ini mungkin akan agak berat ya. Maksudnya pasarnya ya, sangat sideways. Kalau pokoknya kalau intinya gua ya, kalau nggak break 67 sekian gitu ya, itu bakal nggak berat kemana-mana berat. ya. Hmm, hmm, Bolak-balik nggak iya, karuan gitu loh. Kalau kita bilang kalau kita bisa buy on weakness atau di ketika IHSG-nya maksudnya merah gitu ya, kita bisa buy on weakness di saham-saham yang potensial sih oke gitu. Nah, Nah, sekarang gini bro, kita bilang hmm, sekarang saham kan ISG lagi sideways ya. Nah,
kalau lu gimana sih? Maksudnya mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya gitu ya. Cara screening saham yang menurut lu potensial tuh gimana? Caranya lu deh. Karena setiap orang pasti beda kan. Oke. Jadi kalau gue tuh biasanya gini, mungkin gue sebelum kita ngobrol lebih cara gimana gue screening ya, tapi menurut gue nih ada beberapa hal, Vin, yang mesti Hmm. at least kita punya gitu loh. Lu, gue, dan Ya. teman-teman tuh punya. Yang pertama itu kalau gue ngerasa kita tuh at least kita paham yang namanya technical. Ya. Baik itu Oke. secara price action, secara tren, pergerakan, segala macam. Bahkan sampai eh, dasar-dasar indikatornya yang sering orang pakai itu. At least kita menguasai itu dulu kan, Hmm. baru bisa lu screening kan. Tapi kalau lu nggak bisa, lu nggak nguasain itu, at least lu belum pernah praktek maksudnya praktek menggunakan indikator di chart gitu, itu kan lu belum bisa pakai screening kan, bener nggak? Karena lu nggak tahu nanti gue nge-screeningnya tuh apa filternya, indikatornya gue mesti pakai yang gimana? Karena kan gue nggak tahu kan gitu kan, ngerti? Iya kan? Betul. Maksudnya kayak gitu kan. Betul. Nah, jadi Hmm. Hmm. menurut gue tuh hal-hal yang mesti sebelum lu bisa screening, ya lu mesti paham dulu yang namanya indikator trading, ya indikator technical segala macam kayak moving average, terus yang lazim orang pakai MACD, ya MACD, Oke. terus stochastic, Ya. RSI segala macam. Nah, menurut gua hal-hal ini mesti lu paham dulu. Jadi Hmm. ketika lu screening, baru ketika lu memfilter saham, lu baru tahu, oh, gua harus ngapain nih. Kan biasanya di filter apa, misalkan kalau trading view kan ada tuh kategorinya, misalkan MACD-nya atau MA10-nya mau crossing up Ya. atau mau above terhadap moving average berapa, itu kan setidaknya lu mesti ngerti dulu kan, lu Hmm. harus ngerti di indikatornya dulu baru lu bisa pakai kan. Nah itu terus eh, yang paling penting menurut gua, lu tahu trading style lu gitu. Ya. Misalkan kalau lu swing, gua seorang copeters, gua seorang yang suka Hmm. judi, atau gua seorang day trade gitu, pasti cara screening kita berbeda kan, indikator Betul. screening untuk kita pakai kan berbeda. Which is kalau Ya. misalkan sesimpel kalau misalkan kita yang swing, pasti patokannya adalah kita berusaha mencari saham-saham yang MACD-nya mulai plus atau di Oke. atas angka 0 kan, atau Ya. at least dia mulai golden cross antara persen K sama persen D, ya kan? Ya. Itu itu menjadi patokan kita untuk kita yang swing. Karena apa? Yang namanya swing pasti mayoritas kita akan cari saham-saham yang udah mulai uptrend. Nah, tapi kalau Ya. misalkan gua seorang day trade, gua mencari cuan atau mencari profit itu per hari, per jam gitu. Gua nggak bisa pakai yang namanya indikator di filter, tuh nggak bisa pakai indikator MACD kan. Pasti akan Ya. telat gitu loh, iya kan? Hmm. Nah, Betul. yang gua pakai apa? Yang gua pakai ada leading indicator, which is misalkan RSI, stochastic, atau mungkin moving average yang eksponensial segala macam, atau by volume, misalkan ada unusual volume tiba-tiba meledak dari harga rata-rata, katakan rata-rata 5 menit atau 20 hari gitu. Nah, itu kan jadi indikator untuk gua, oh, ini ada signal buy nih karena ada spike volume segala macam. Ya kan? Nah, Ya. jadi yang penting bagi gua untuk lu tahu indikatornya. Setelah lu tahu indikator, lu harus tahu trading style lu seperti apa. Bahkan Hmm. lu seorang investor yang lu mau jangka panjang, itu lu screening saham juga harus pakai indikator-indikator fundamental kan? Betul. Bener Betul. nggak? Nah, lu harus mesti Benar. cari PE, perusahaan yang PE-nya berapa, PBV-nya berapa, segala macam. Itu kan itu itu eh, mesti kita pahami dulu, kayak gitu sih, Vin. Ya. Itu dulu. Oke. Oke. Terus Terus kalau hmm. lanjut dulu. Terus basically kalau kan ada 800 emiten nih bro, kan susah kan, Hmm. lu nggak mungkin Hmm. screening semua 800 emiten, lu maksudnya screening semua kan, maksudnya lu nggak mungkin liatin satu-satu, yang which is nggak mungkin gitu kan, lu setiap malam Nah, misalnya screening,
Gak mungkin juga lu screening 800 emiten terus semua screening semua Research. kan gitu kan. Gak mungkin ya, lu liatin chartnya satu gak mungkin. Nah, Mm, caranya lu untuk mempersingkat, maksudnya kayak memfilter lah, istilahnya memfilter supaya ini jadi lebih compact, lebih ringkas, terus lu bisa tahu kira-kira oh ini yang ada momentum, ini yang nggak ada. Indikator yang lu pakai apa selain dari MACD atau apapun lah, lu mungkin bisa jelasin lah, kira-kira apa? Oke, kalau gua screening, jadi sebenarnya itu ada dua cara. Even Hmm, mungkin tiga cara sih, Vin. Jadi ada, ya, kalau gua bagi tiga cara. Yang pertama itu lu just using a technical only. Jadi indikator technical segala macam lu cuma pakai itu. oke. Jadi pure technical. Kita nyarinya buka trading view atau buka OLT sendiri, kita cari, maksudnya cari cari pasang indikator, filter indikatornya segala macam, nanti keluar list-list yang sesuai dengan lu kan. Nah, Ya, itu yang paling gampang. Yang masuk gue yang bisa kita semua coba gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah lu ngelakuin top down analysis, which is lu itu melibatkan yang namanya makroekonomi, ya oke. kan? Nah, itu juga salah satu cara screening. Apalagi lu mau lihat nih setahun ke depan kira-kira saham apa, sektor apa yang bakal bergerak gitu loh, ya kan? Oke. Kenapa contoh 2020 saham sektor teknologi, bank digital, digitalisasi, teknologi kan semua bergerak naik. Ya, Dan itu kan nggak pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Karena apa? ya, Secara makroekonomi, pembatasan aktivitas dibatasi, which is sebagai penggantinya kita kebanyakan menggunakan yang namanya online segala macam kan, which is ya, teknologi, saham-saham sektor teknologi yang menurut pasar, oh ini akan jadi momentum untuk mereka nih, karena di momentum inilah mereka dapat cuan gitu. Siapa tahu ya, kalau nggak ada kalau nggak ada pandemi, kita nggak pernah tahu yang namanya aplikasi Zoom. benar, Nah, benar. buat pertama kali pakai Zoom itu Desember 2019. Karena Hmm. gue mau ngikut salah satu outlook marketnya, adalah satu grup saham gitu. Ya, Tapi ya, begitu gue, ini aplikasi Zoom apaan nih? Terus udah gitu nge-lag lagi. Di saat itu Zoom-nya bener-bener yang jelek kayak versi beta gitu loh, Vin. ya, ya, ya. Versi beta gitu loh. Nah, tapi begitu pandemik, orang semua harus WFH segala macam, mau gak mau kan lu harus pakai Zoom kan. Nah, Betul. itu yang terjadi. Nah, eh, begitupun tahun ini, lu mesti nyari. Ya itu yang tadi gue bilang, yang pilihan kedua, lu mesti top down analysis, which is lu melibatkan makroekonomi. Kira-kira tahun ini apa sih pengaruh di perekonomian kita, perekonomian dunia, ya kan? Yang lagi heboh saat ini apa? Soal kenaikan suku bunga, which is ini salah satu hal yang menurut gue bakal menjadi sentimen bagi sektor-sektor yang berkaitan sama kenaikan suku bunga, ya kan? Hmm. Which is bank, kemudian beberapa mungkin, dan kalau misalkan aktivitas perekonomiannya udah jalan, ya ini apa, consumer juga jalan Ya, gitu, ya kan. Nah, ya. eh, itu yang cara kedua. Nah, cara ketiga itu ini yang biasa kita bisa dipakai dalam bentuk jangka pendek atau jangka menengah, itu adalah screening berdasarkan kondisi market, Oke. ya kan. Kalau market, contoh, kalau marketnya lagi uptrend, nggak pasti saham-saham blue chip jalan, saham-saham penggerak Ya, ISG jalan semua, which is ya. itu opportunity yang paling besar kan, dibanding Hmm. kita masih main di startliner atau di Ya, saham-saham yang kecil gitu, ya kan, bener kan. Nah, betul. ketika kondisinya ternyata marketnya seperti sekarang nih, nggak kemana-mana, volume transaksinya kecil, terus misalkan ternyata marketnya downtrend, itu pasti yang kita cari apa? Yang kita cari adalah saham-saham yang liner. Karena apa? Karena blue chip Ya, atau first linernya nggak jalan. Orang akan lari betul. ke second liner, third liner gitu loh. Tuh, jadi Hmm. menurut gua tuh ada tiga pilihan. Lu mau cara screeningnya seperti apa? Nah, yang paling gampang yang mungkin bisa kita latihan itu ya pakai technical only gitu. Which is Hmm. tinggal nanti
Kalau gue misalkan yang simple nih, yang simple kalau buat screening, buat swing ya, simple kita buat swing, itu biasa gue akan pakai indikator stokastik, misalkan stokastik K crossing terhadap D. D gitu, ya kan? Jadi itu nanti mereka akan screening, terus kita juga filterin market cap-nya, market cap dan Hmm. volume transaksi dagang itu kan berpengaruh kan, makin gede volume transaksi dan market cap-nya, which is yang muncul nanti di screening kita itu adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar gitu loh, ya, kayak Hmm. gitu. Hmm. Nah, dan gue sih sebenarnya karena kita sama-sama punya watchlist, punya universe kan, maksudnya kita Ya. trading tiap hari, trading bertahun-tahun kan, kan pasti punya yang namanya watchlist kan, watchlist, universe segala macam. Nah Hmm. begitu yang paling gampangnya yang gue lebih sering terapin gitu, itu adalah gue cekin universe gue, Oh, watchlist gue, oke. kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu sih. Ya, oke. Yang gua tahu universe lu tuh kan ada satu saham yang lu suka banget kan, Medcow kan. Itu kan lu suka banget tuh dari dulu. Gua gak ini kan. Lah si Hadi ini pasti rekom Medco nih gua bilang. Karena lu udah tahu banget cara mainnya Medco, gini gitu, bid overnya lu udah tahu Iya, iya. semua. Nah, jadi dengan begitu kan lu kayak menguasai banget kan. Nah, gue mau tanya deh, maksudnya lu percaya nggak sih ada satu orang gitu ya, misalnya ya, satu orang itu trading saham itu doang gitu, maksudnya satu doang, dia ulang terus, setiap kali pokoknya ada opportunity dia main di saham itu doang, nggak main saham lain. Ada nggak menurut lu itu maksudnya cara yang benar atau gimana menurut lu? Tanggapan lu gimana? Oh, kalau gue, ya sebenarnya salah enggak tuh kita nggak bisa bilang salah juga, Vin. Karena pertama, misalkan kalau seandainya ini orang punya kerjaan lain dan dia emang gue niatnya gue mau trading aja misalkan di Medco Hmm. gitu, ya udah yang gue latin Medco. Nah, cara Hmm. gue screening Medco kapan jalan itu ya gue lihat aja oil price, Hmm. WTI-nya Ya. kemana, terus Ya. perusahaan Medco-nya bakal ngapain, ya udah kan gitu. Jadi even maksudnya kayak tab readingnya Medco, gue ambil contoh Medco karena eh, lumayan ini. Nah, bahkan even tanpa sadar lu tahu tab readingnya Medco gitu loh. Walaupun lu nggak niat kayak, oh gue mau belajar tab reading nih di Medco. Tapi tanpa Hmm. sadar ketika misalkan, karena lu udah mencoba beberapa kali kan, oh ini Hmm. ada oil price naik nih, teng, Medco-nya naik. Tapi sometimes ada kalanya Medco itu pagi naik, terus eh, mulai jam 10 tuh dia turun. Nah, Hmm. Hmm. ada ketika Medco-nya naik, terus apa, akan naik terus sahamnya sampai penutupan perdagangan. Nah, dari Ya. situ lu baru oh bedanya apa nih? Gue lihat tab readingnya segala macam gitu. Jadi tanpa sadar kita jadi ngerti, oh kapan Medco akan naik. Jadi gue punya keputusan, misalkan, oh ini indikasinya Medco bakal naik, jadi gue bisa hold. Tapi kalau oh ini indikasinya cuma sementara, jadi gue bisa jual di pagi gitu. Jadi menurut Ya. gue kalau lu nanya salah enggak, ya enggak. Tapi kalau kecuali misalnya kita punya punya waktu yang luang, ya why not kita nyari saham lain, karena kan nggak semua saham punya karakter yang sama gitu, Ya. begitu sih. Terus gini bro, mungkin ada Hmm. satu hal ya, mungkin orang analisanya jago gitu ya, maksudnya analisanya kayak ngerti technical, fundamental, kadang ngerti bandarmologi juga gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi mereka itu kadang bisa selalu kalah gitu, maksudnya di market tuh selalu loss saja. Nah, menurut lu kan itu biasanya kan kalau gua mengalami sendiri ya, itu lebih ke arah money management dan psikologi trading gitu ya. Hmm. Nah, menurut lu kalau kalau personally lu ya, money management lu gimana? Misalnya contoh nih, lu mau masuk ke satu saham nih. Misalnya dari the whole porto, lu bagi berapa persen dan lu masuknya gimana modelnya? Apakah lu cicil atau lu all in di satu harga? Gimana tuh? Oh, oke, kalau gua jadi tadi kan lu di awal sempat nyinggung soal ada orang nih jago analisanya, cuman eksekusinya jelek lah gitu. Iya. Ya karena menurut gua lu seorang analis itu belum tentu jago analis itu belum tentu jago di actionnya.
Hmm. jago di lapangannya lah gitu loh. Karena Ya. lu analisa tanpa beban. Lu analisa tanpa beban kan. Lu lagi analisa Hmm. kan nggak ada yang lu rugiin kan. Nggak ada yang lu Ya, ada. pertaruhkan gitu. Tapi kalau misalkan lu begitu lu eksekusi, punya trading plan, lu buy, entry, segala macam, kan ada yang lu pertaruhkan. Apa? Duit lu yang lu pertaruhkan. Atau misalkan lu seorang MI ya, duit orang, duit investor yang lu pertaruhkan. Jadi itu kan jadi satu beban. Makanya tadi lu bilang benar, itu masalah psikologi sama yang pertama ya, yang kedua ya money management. Cuman kalau misalnya lu tanya, kalau gue biasanya gimana? Nah, kalau gue tuh fleksibel dalam artian lihat kondisi market. Oke. Kalau misalkan lagi uptrend, gue pas lagi uptrend nih, marketnya lagi uptrend, pasti 70% 70% porto itu pasti gue pakai untuk swing. Jadi Oke. 70% atau 60% lah. Jadi Hmm. 20%-nya nanti untuk pegangan, misalkan ada yang saham yang misalkan lu untuk ngisi, untuk nambah lagi, atau misalkan lu pakai untuk nyari opportunity yang lain lagi, itu masih ada gitu. Jadi terus Hmm. sisanya ya misalkan lu mau nyopet-nyopet ya boleh gitu. Jadi selalu kalau gue diajarin selalu punya sisain cash, jangan sampai cashnya habis. Jadi Oke. karena begitu lu cash habis, lu akan mudah kehilangan opportunity gitu loh. Nah itu kalau Hmm. ketika kondisi uptrend. Tapi kalau misalnya kondisi downtrend, kondisi sideways, itu pasti porsi swingnya gue kurangin. Porsi swing Oke. pasti gue kurangin sampai 30% lah. Jadi gue akan Nanti. lebih banyak pegang cash, atau porsi judi atau porsi fast trade-nya gue akan naikin 25%. 20%, Oke. 25% lah maksimal kayak gitu. Tapi nah itu tergantung nyesuaiin psikologi trading kita kan. Ya Oke. sesuai, bukan psikologi trading tapi profile risk kita. Oke. Nah kalau lu biasa Oke. gimana, Vin? Kalau gue basically sama ya. Jadi gue selalu akan ada satu porto itu nggak mungkin gue pakai cashnya habis. Itu prinsip nomor satu gue. Jadi gue nggak akan tuh pakai prinsip nomor, maksudnya kayak sampai habis 100% porto gitu ya. Kecuali kan ada beberapa teman kita kan maksudnya sampai habis gitu kan. Karena dia super yakin dengan sahamnya atau gimana. Hmm. Mungkin dia punya conviction atau informasi yang kita nggak tahu gitu. Nah, on the other hand kita nggak pernah tahu nih, misalnya kita sudah tahu supportnya di sekian, tiba-tiba jebol nih, jebol ke bawah gitu kan. Ketika dia jebol ke bawah, lu nggak ada cash gimana? Nah kan nggak bisa juga. Jadi yang gue lakukan adalah, Yep. gue di satu support aja itu gue bisa pecah gue punya antrian gitu. Karena gue kan kadang gini, kayak contohnya ada beberapa saham yang super volatil ya. Kita ngomong contohnya Mari lah. Kadang Mari itu kan sempat di drop, terus habis itu kuning kan, Tarik lagi. gitu. Nah, tarik lagi gitu kan, terus ngekor gitu. Nah, jadi kalau kita ngerti karakteristiknya itu, kita sudah tahu cara ngantrinya kita tuh gimana. Dan contohnya kayak Mari gitu, gue cerita. Gue pasti akan hajar di kanan gitu ya, kanan gue hajar, tapi bawahnya itu gue masukin 2 kali lipat dari awal gitu. Kecuali gini, gue nggak punya barang sama sekali nih, kecuali ya, gue nggak punya barang sama sekali. Yang gue lakukan adalah ya, gue akan HK dulu, at least ada di Porto. At least ada di Porto. Di atas itu naik atau turun, kadang kan sendal terbang gitu kan. Ya, Sendal terbang gitu aja kan. Kan sering banget lu masuk sendal terus tiba-tiba terbang. nggak turun lagi. Nah, ya sudah, anggap aja itu loss opportunity aja kalau buat gua gitu. Kadang ya memang kalau naik, memang kalau uangnya nggak dipakai gitu ya, terus turun, kita bisa ambil lagi gitu. Tapi kalau enggak, ya udah kita masukin di saham lain kan gitu. Nah, Iya, iya. caranya adalah ya gue pecah tuh barang-barang, gue pecah semua, terus watchlist tuh sudah ada semua. Jadi gue budgetin bro, gue budgetin tuh. Misalnya gue masuk 5 saham gitu ya. Satu saham kan sekitar 20% ya, 20%-an. Iya. Nah, dari 20% tuh gue budget gue 20%, gue nggak masuk 20%. Jadi gue masih ada reserve cash dikit, mungkin sekitar 4% atau berapa. Nah, itu gue punya reserve cash itu. Nah, jadi yang gue pakai itu sekitar 16%. Yang gue pakai ya, kurang lebih sekitar 16%. Tiap Nah, sahamnya ya, 16%. tiap sahamnya ya. Betul, betul, setiap sahamnya.
16%. Jadi 16% itu gua masukin tuh. Tapi gua masukin nggak ngasal. Lu tahu kan ada support resistance, kalau lu tahu tentang support resistance kan lu tahu lu entry di berapa gitu Ya, kan. ya. Nah, kadang orang nggak sabaran aja di tengah-tengah gitu dia sikat banyak. Pas sudah turun bingung. Padahal tuh masih di support akhirnya cut loss. Nah, yang kita lakukan kan ya benernya buy on weakness, bener-bener weakness. Siapa tahu dia naik kan gitu. Ya, ya, Kecuali ya benar. beda split berapa persen lah. Kalau lu let's say dari titik entry lu kalau cuma ke bawahnya support tuh cuma 5%, ya oke, lu hajar aja gitu. Tapi kalau splitnya jauh kayak 10%, ya ngapain masuk semua. Nah, Iya, jadi ya. kalau gua tipenya kalau di ya tergantung kondisi market ya, sekali lagi. Contohnya kayak kayak pasar lagi sideways. Ya gua nggak mungkin buy on breakout gitu. Nggak mungkin. Yang gua lakukan adalah Masih buy on mati weakness anjir. kan. Masih mati. Betul, pasti mati Heeh, gitu. heeh. Karena lu tiba-tiba ternyata ada berita Omikron atau apa turun gitu. Nah, makanya itu yang gue lakukan. Ini satu contoh aja ya. Karena contohnya udah terjadi anyway gitu ya dan udah naik ya, gue baru ngomong sahamnya itu friend. Nah, Keren. kalau lu lihat friend itu kan berapa hari kan di bawah tuh. Nah, orang-orang nggak berani beli Beli. karena sudah turun dari harga 120, 150 turun sampai 80 gitu. Nah, orang-orang nggak nyentuh gitu. Tapi yang gue lakukan Iya. adalah kontrarian kan. Kita kan bikin kontrarian. Oh, ini udah murah nih. Nah, gue spec buy lah intinya. Karena kan kalau kita Heeh. bilang weakness, itu kan ibaratnya spec buy kan. Lu kan nggak tahu nih jebol apa enggak. Tapi lu tahu itu ada support gitu kan. Heeh, Dasarnya itu heeh. lu udah ada. Cuma lu masuknya ya lu pikir sendiri lah porsinya sekian persen gitu kan. Ya lu turun lagi cicil. Dan hari ini kan terbang 9% gitu. 98% kan. Nah, cuma ketika itu ya kita tahu sendiri kalau karakteristiknya friend itu kan maksudnya friend itu kan istilahnya banyak orang yang nyangkut di atas kan. Ekspektasi kita adalah ya nanti ketika kita naik pasti ada yang guyur, naik pasti ada yang guyur, Iya. pasti ada yang keluar Iya. gitu loh. Heeh, Nah, heeh. makanya ya kita mikir oh ya udah gitu loh. Kadang kadang gini juga bro, pertimbangannya macam-macam. Contohnya kayak di support gitu ya. Tapi nggak ada akumulasi nih, ya kan? Artinya kan kita murni spekulasi kan. In that Heeh. support siapa tahu ada yang nahan atau siapa tahu ada yang akum tuh di beberapa Iya, hari iya. kemudian. Ternyata memang Heeh. benar pas di friend itu pas hari pertama nggak ada yang akum pas gue masuk, nggak ada. Tapi di hari-hari berikutnya itu mulai kelihatan. Mulai ada. Oh ini Heeh. ada yang beli nih. Nah ada yang beli nih. Terus itu pas naik hari ini ada yang beli lagi, gede juga gitu. Nah Hmm. coba kan kita nggak tahu kan karena banyak yang nyangkut pasti ada guyuran dari atas pasti. Nah coba ya kita lihat nanti gitu loh. Tapi Iya, iya. prinsipnya adalah ya kita harus punya reserve cash seperti yang lu bilang gitu kan. Reserve cash itu penting. Nah, kalau lu sendiri reserve cash lu berapa tuh? Biasanya berapa persen? Atau lu ada patokan nggak? Gua selalu kalau marketnya nggak bullish-bullish banget, pasti gue selalu stay di 15-20% lah. Itu cash gue yang selalu ada gitu loh. Ya, Oke, sama sama tadi sih gue ketinggalan satu yang soal lu nanya entry. Ya sebenarnya entry kita tuh selalu model cara lu sama gue tuh hampir sama sih. Karena kalau misalnya marketnya lagi sideways atau downtrend, ya kita nyarinya buy on weakness. Karena hmm. seperti lu bilang, buy on breakout pasti mati. Pasti akan Hmm. jebol turun lagi. Nah, kalau Betul. marketnya lagi uptrend ya gue nggak akan peluang untuk buy on weakness itu dikit ketimbang buy on breakout kan. Nah, sama Betul. kalau gue strategi entry-nya, Vin, kalau gue strategi entry-nya, eh, jadi gue bikin trading plan, always ada selalu ketika planning, seandainya dia breakout, gue harus gimana, dia breakdown gue harus gimana, Hmm. kalau dia masih sideways gue harus gimana. Jadi Oke. itu sampai pembagian porsi pembeliannya itu udah kalau sampai gue sekarang udah ya ngitungnya tuh dari otak gitu lah. Jadi gue nggak perlu Ya, nyatet lagi gitu. Jadi ya. misalkan gue bikin trading plan nih, misalkan ada satu contoh saham dia ascending triangle tapi belum jebol, belum breakout Hmm. gitu. Ya. Nah kita lihat dia begitu mulai naik volumenya gede, turun dikit volumenya kecil.
Nah, itu kan kita bisa ada satu istilah lagi kan, buy before breakout kan. Ya, Jadi kan itu lu bisa spek. Nah, strategi gue adalah ketika buy before breakout itu adalah gue akan beli maksimal 50% dari porsi pembelian gue. Karena kan gue beli oke. 10 juta, gue akan beli 5 juta dulu. Gitu. Karena Ya, apa? Karena ketika ternyata dia gagal breakout dan dia jebol ke bawah, which is kayak Mari, kalau nggak salah gue pernah ngasih trading plan, ngasih coretan gue Mari kan dulu ya, kalau nggak salah ya, ascending kan. Terus ternyata jebol kan. Nah itu kalau kasusnya Mari, misalkan gue masuk, bentar. Kasusnya Mari itu gue katakan gue masuknya tuh di level 45, 460, 460, 45-an. ya. Ya kan? Hmm, Yang gue harapin adalah ketika dia sentuh area 442, dia mantul naik. ya, Karena kan secara ininya ada ascending gitu. Nah, tapi ternyata dia jebol. Nah, karena gue porsinya baru 50% maksimal, ya udah gue tinggal cut loss kalau dia jebol ke bawah. Tapi kalau ternyata dia tadinya misalkan mantul dan naik breakout, gue baru nambah lagi sisanya oke. gitu. Jadi gue akan selalu punya semua apa ya, ibaratnya punya strategi, punya taktik lah. Jadi Hmm, nggak selalu kan ada kebiasaan orang itu adalah begitu bikin trading plan, taunya tuh arahnya atas gitu. Nggak pernah yang taunya arahnya ke bawah kan, ngerti nggak? Jadi taunya tuh arahnya atas aja. Pokoknya ini barang harus breakout. Gue nggak mau tahu gitu. ya, Ya nggak bisa. ya, Lu harus selalu punya lu harus selalu punya trading plan dari semua kondisi yang bakal kemungkinan terjadi. Ketika dia gagal breakout, lu harus gimana? Ketika dia breakout pun, lu harus tahu harus gimana gitu. Even ya. itu tadi kita dalam kondisi yang marketnya yang belum bullish. Nah, gimana kalau bullish? Kita ngarepin buy on weakness, susah. Ya, ya, Strateginya betul. apa? Strateginya adalah ketika dia breakout, kita masuk gitu. Jadi buy on breakout kita masuk, ketika dia retrace, kalau retrace-nya masih dia mengetes area breakout-nya itu, ya kita bisa masuk lagi gitu, ya kan? Oke, Jadi jadi kita harus mikir selalu punya segala 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 kemungkinan yang bakal terjadi di market itu gitu. oke. Ya, Itu kalau gue kayak gitu sih. oke. Berarti contohnya gini, berarti lu pasti akan pecah dua gitu ya. Regardless lu Mm-mm. pecah duanya, duanya ini satunya weakness, weaknessnya lu pecah lagi, atau lu tetap akan misalnya buy on breakout nih, contoh ya, lu misalnya ascending triangle, misalnya ketemu nih ascending triangle, terus lu breakout nih, lu berarti masuknya cuma 50% dong. Nanti lu tunggu dia rally sampai habis, terus lu retest, baru lu ambil 50%, gitu. Eh, nah, ada kondisi di mana misalkan ternyata dia nggak retrace, ya udah gua masuk. Oh, Karena oke. apa? Karena Oke. gue selalu dan gue di member juga di hot community juga gue selalu ngajar sih. Gue bilang eh selalu hitung kalau lu mau nambah lagi, lu mau nambah sesuatu barang, itu lu hitung kira-kira kalau gue masuk dengan porsi 50% lagi, eh ini gue average pembelian gue di berapa gitu. Ya, Ya oke. kan? Misalkan breakout di 500, lu buy-nya di 450, terus breakout. Udah breakout, lu mau beli lagi nih, ya kan? Nah, kalau misalnya lu belinya di 600, lu mesti hitung 450 tambah 600 bagi 2 itu hasilnya berapa? Oh, kira-kira average gue masih nggak jauh dari area breakout, which is risk-nya lebih kecil gitu. Jadi itu yang gue selalu hitung. Jadi orang kadang-kadang mau average up atau mau average down itu orang jarang mau ngitung. Kira-kira kalau gue average dengan nilai segini, average pembelian gue itu jauh apa enggak gitu. Nah, gue bukan Hmm, tipe yang oh enggak, udah nggak apa-apa ngajar terus jadinya average pembelian gue jauh di atas area breakout katakan. Nah, itu gue nggak suka. Gue bukan dari oke. dulu tuh gue bukan tipe yang begitu. Jadi gue selalu berusaha untuk menjaga uh, average pembelian gue either di bawah breakout atau nggak jauh dari area breakoutnya, Vin. Gitu. Oke. Nah, Ya, cuman kelemahan dari gue itu, dari teknik gue ini, itu nggak akan bisa full 100%.
ya paling fullnya 80%. Jadi masih sisa 20% gitu-gitu. Jadi jarang, iya ada sih yang 100%, cuman biasanya gue tuh maksimal 90% lah. Jadi gue nggak pernah belinya hampir 100% gitu. Gitu. Ya, Kalau gue, ya gitu lah. Jadi gue nggak suka average pembelian gue tuh jauh-jauh dari area-area misalnya area breakout-nya lah apa segala macam gitu. Gitu. oke. Contohnya misalnya gini bro, kita ambil satu case ya. Hmm. Contohnya misalnya Hmm. lu buy on weakness misalnya di tadi kita contoh Mari ya, meskipun breakdown ya. Kita ngomong Hmm. kan lu pernah gambarin ke gua ascending triangle. Nah, Hmm. ascending triangle kan. Nah, ascending triangle itu kan lu sempat buy on weakness misalnya. Kan lu masuk Yep. 50% nih karena belum Hmm. belum jadi nih Belum gambarnya belum jadi. konfirmasi. Ya. Belum konfirmasi lah. Nah, lu masuk 50% itu di weakness, itu lu masih bagi nggak? Atau maksudnya lu hajar aja Oh, satu harga gitu oh di enggak. weakness? Tetap 50% itu dipecah lagi. Dipecah Oh, di oke. beberapa tick gitu loh. Jadi Ya, dia akan gue pecah beberapa tick. Jadi gue nggak akan hajar satu angka. Kalau oke. selagi dia belum, ya itu, kalau selagi dia tiba-tiba nggak ada flow naik yang besar, apa segala macam, gue nggak akan langsung hajar, apa, hajar langsung gitu dalam satu tick harga. Pasti akan gue pecah-pecah juga. Yang pecah-pecahnya, Oke. ya katakan, tetap lagi, prinsip gue adalah gue nyari harga yang paling rendah. Jadi kalau Hmm, misalkan hmm. 450, 440, 430, 420. Nah, ini gue pakai metode segitiga, walaupun itu cuma 50% Oh, porsi yang akan gue beli. Tetap ya, tetap gue akan pakai 50%, apa, prinsip segitiga. Jadi, yang paling, kalau seandainya gue dapat di 420, gue pasti akan beli dengan porsi trading yang lebih besar. Misalkan oke. 30% dari 50%, 30% lah. Itu. Kalau ternyata nggak dapat, ya gue akan kejar harga-harga yang nggak jauh-jauh dari misalkan tadi di tengah-tengahnya 450 gitu. Oh, oke. Heeh. Berarti tetap lu pecah gitu ya. Meskipun Mm-mm. berarti kalau misalnya di weakness-nya masih di weakness nih. Contohnya lu masih masuk 30-40%. Jadi kan masih ada Ya. 10% nih yang masih tersisa Heeh. budgetnya ya. Nah, itu lu nanti misalnya sudah rally nih. Lu berarti akan hajar semua di breakout sisanya. 60%. Ya. Ya. Oke. Apalagi kalau breakout-nya dengan volume gede itu pasti gua ajar. Oh, iya, iya. Potensi gua HK itu besar di situ. Kan kadang Hmm. kalau kita breakout kan kita juga patokin, kita lihat kan Ya. volumenya kan. Hmm, Which hmm, is hmm. sebenarnya kalau kemungkinan satu saham itu breakout dengan volume besar itu pagi-pagi udah kelihatan. Biasanya misalkan di jam 10 itu at least volume perdagangannya itu apa volume barnya, ya Hmm. volume barnya ini itu minimal udah mendekati volume harian kemarin. Jadi misalnya udah tinggal Hmm. dikit nih. Nah, padahal Ya. baru apa perdagangan baru 2 jam. Nah, itu biasa Hmm. udah mulai kelihatan, oh ini kayaknya bakal breakout gitu. Kayak gitu. Ya. Hmm. Jadi Oke, sebenarnya oke. sebenarnya kalau ini kalau kita nggak ngobrol itu kan nggak ngobrol kan hal-hal yang simple ya. Tapi kalau Ya, kita obrolin jadinya, oh ini teknis banget ya. Maksudnya dari kompleks, sebuah yang kompleks gitu ya. betul. Betul, Heeh. betul. Berarti patokan lu tetap dari volume kan? Misalnya contoh kan Tetap, perdagangan buka jam 9. Nah, jam 10 udah setengah volume nih. Tapi candle-nya kan istilahnya gini. Kalau misalnya contoh dia breakout gitu ya. Kan misalnya jam 10 lu lihat tuh candle-nya breakout dengan volume. Nah, tiba-tiba pas penutupan kan kita nggak pernah tahu nih. Tiba-tiba dia ngekor gitu ke bawah. Nah, biasanya kok terjadinya seperti itu, apa yang lu lakuin biasanya? Atau lu oke. buang sebagian atau gimana? Kalau di posisi gua udah punya barang 50% di bawah sebelum dia breakout, gua itu akan tahan. Jadi SL gua itu akan di BEP, di harga, Oke, di average pembelian gua lah. I see. Kalau Oke. misalkan, eh, tapi kalau ternyata dia, eh, kalau gua belum punya barang, gua baru mau buy on breakout, gua akan tunggu sampai sore. Sore mungkin gua akan masuk 20-30%. Besoknya Oke. kalau dia masih naik, gua baru ada kemungkinan gua nambah. Kalau enggak, tunggu dia retrace. Kayak misalkan contoh lah Oke. UNVR lah. Unilever Contoh ya? yang paling Oke. gampang kan Unilever kan. Unilever ini kan Hmm. kalau secara teknikal kan ada falling wedge. Ya, Benar nggak? oke. Ya kan ada falling Ya, wedge.
Nah, Kemarin breakout, volumenya lumayan, ya kan hari ini terkoreksi, volumenya kecil. Nah, ya, kalau di posisi gue di UNFR misalkan, gue udah punya barang di 4.140, oke, gue nambahnya mungkin, gini, kalau dia ini breakout nih, nah karena lihat di hari ini turun, ya kemungkinan gue bisa nambah besok gitu. oke, Tapi kalau misalkan dengan kondisi gue belum punya barang, dia breakout, gue paling kemarin mungkin gue akan nitip 30% dulu, sisanya gue lihat hari oh ternyata nggak kuat nih naiknya, ya udah gue bakal nunggu besok gitu nyicilnya gitu. oke, Jadi gue nggak akan terburu-buru, apalagi lu tahu karakternya UNFR kan gitu. Jadi sebenarnya ketika kapan lu tentuin gue harus ngejar sampai porsi pembelian gue habis atau gue cuman nyicil belinya, itu kan tergantung karakter si sahamnya kan. Gue nggak bisa hmm, sistem yang apa, bukan sistem sih, tapi teknik yang gue terapin itu ke terlalu sama di setiap saham kan nggak bisa. Lu terapin di UNPR ya, sama lu terapin di MLPL kan beda, beda, beda. ya Hmm, kan. Nah kayak ya, gitu sih kalau gue sih. oke. Nah, pertanyaan gua lagi nih. Contohnya misalnya kan kita ngomong Mm-mm. ada saham-saham terliner nih. Kita ngomong saham-saham terliner nih. Nah, Kan third itu uh, susah ya dibaca chartnya ya. Berat banget tuh. Kalau dia tiba-tiba breakout terus ngekor. Atau mungkin patternnya nggak jelas aja. Lu nggak bisa lihat patternnya gimana. Tapi tapi misalnya lu dengar sesuatu tentang emiten atau apapun itulah. Lu dengar sesuatu. Nah, biasanya lu tetap berpatokan pada technical yang misalnya kadang langsung rally tuh, langsung nggak dikasih koreksi, atau gimana tuh? Kadang kita kan sering kan ngobrol-ngobrol soal satu saham, dua saham, tiga saham, yang maksudnya kita lihat nih, ini saham itu, aduh ini bisa dikasih koreksi nggak ya? Ini kan maksudnya udah, kita taunya kan pasti tahu di ujung kan bro, nggak uh, 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 taunya di bawah gitu. Kadang udah di uh. ujung, baru kita tahu, oh ini story-nya begini, ya kan story-nya begini. Cuma masalahnya teknikalnya nggak mendukung. Dia di atas gitu, tiba-tiba turun nggak tahu sampai mana gitu. Nah, atau dia langsung lanjut nggak tahu. Nah, yang lu lakukan gimana? Apakah lu hajar sedikit, pura-pura hajar sedikit, siapa tahu terbang, atau lu tunggu koreksinya? Tetap tunggu koreksi Oke, based on technical, karena ini kalau third liner kan. kalau kalau lu ngomongnya third liner, mostly third liner itu gue cuman pakai buat fast trade. Oke, okay. Either dia misalkan hari ini terbang, besok dia masih terbang, itu tetap gue akan prinsipnya dan akan tetap gue fast tradein. Gue nggak Oke, akan, okay. kecuali kalau misalkan gue tahu story-nya dia bakal ngapain main secara fundamental ke depannya. Oh ini gini-gini, pokoknya secara story fundamental mendukung, ya mungkin gue bisa gambarin teknikalnya di chart hourly atau 30 menitan lah gitu. Cuman kalau Okay. cuman terliner lu cuman buat main-main, buat nyari duit yang instan, gue jujur jarang banget lihat chart gitu. Yang gue lakukan adalah gue tap reading. Kalau tap Bit reading over ya. dulu ada kode broker, ya tap reading tuh lihat kode apa, lihat bid offer. Kalau dulunya masih ada kode broker kan, kita lihat begitu dia spike volume, siapa yang masuk gitu. Jadi kita at least terbantu kan. Tapi sebenarnya sampai saat ini, sampai hari ini itu tap reading tanpa kode broker itu justru gue ngerasa, gue nggak terlalu butuh kode broker gitu. Karena paling ya kalau lu bilang harus mau lihat chart, ya paling gue lihat chartnya 5 menit, Vin. Oke. Okay. Chart 5 menit. Terus maksudnya kalau porsinya pasti 70% tap reading, 30% dia chart. Jadi kayak kadang sambil lihat bid offernya, cara geraknya gimana, bid offernya, tap readingnya, terus sambil lihat chart 5 menitnya gitu. Gitu dong sih. Tapi kalau lu tanya gue banyakkan pakai mana, gue lebih banyakkan pakai tap reading. Oke. Okay. Ya, Nah, kalau kita ngomong soal tape reading ini kan macam-macam ya, bro. Maksudnya untuk tape reading ini kan setiap orang akan berbeda juga ya caranya mereka tape reading. Nah, lu biasanya cara yang lu pakai itu seperti apa? Itu satu. Yang kedua,
cara lu tahu nih saham-saham yang potensial untuk rally gitu ya? Maksudnya kan kelihatan tuh biasanya overnya tebel ya kan, tiba-tiba overnya hilang atau dimakan. Nah, lu cara nyari saham-sahamnya itu apakah dari running trade atau dari mana biasanya tuh? Kalau kalau nyari untuk screeningnya saham-saham terliner untuk main main untuk fast trade itu biasanya sebenarnya dari screening trading view atau dari OLT itu bisa ya lu patok paling lu utamain itu adalah volume, lu nyari volume itu Oke, tadi apa unusual volume yang volumenya tuh tiba-tiba mulai tinggi gitu. Nah itu oke, sama di sebelum-sebelumnya dia udah mulai naik. Nah itu biasa ada oke, tanda-tanda lah kayak gitu. Terus oke, kedua, lu nyari di running trade. Lu nyari oke. di running trade. Jadi kira-kira saham apa yang lewat, terus lu lihat. Nah, begitu ada saham kira-kira yang lewat, lu langsung tek 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 tek. Karena gue pakai di komputer, jadi kiri gue running trade. Jadi begitu gue lihat, gue langsung masukin ke eh jadi gue pakai Mirai satu. Boleh sebut ini nggak sih? Oh iya, Boleh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai, Jadi santai. gue pakai Oke. Mirai di kanan. Nah, Ya. running trade gue tuh gue pakai iPod. Jadi Oh, I begitu see. Oke. dia gerak di kanan, oh kayaknya saham ini deh. Gue langsung masukin kan kalau di Mirai itu ada running trade yang khusus satu saham Ya, kan. Jadi itu ya. jelas tab readingnya jelas, terus sebelah kanannya. Jadi tab reading bid overnya di sini, tab apa running trade khusus saham ini tuh di kanan. Jadi itu Oke. kelihatan kan. Nah, jadi oke. Okay. Gue lihat dulu bid overnya gimana. Hmm. Kalau biasanya yang diajarin itu kan adalah kalau misalkan bid overnya terlalu rapi, berarti kemungkinan besar itu adalah bid over palsu kan. Ya. Nah kayak gitu. Itu yang pertama gue lihat. Ini normal apa enggak gitu. Oke. Kalau nggak normal udah enggak, jangan ganti gitu. Tapi Oke. kalau begitu gue lihat oh ini lagi formasi, misalkan bukan lagi formasi sih, tapi lagi kayaknya bakal jualan sih. Gue baru cek chartnya, cek sekilas gitulah teknikalnya. Gitu. Oh, ternyata biasanya tuh kalau yang umumnya ya nggak semuanya, umumnya kalau saham yang bakal jualan itu biasanya pagi-pagi itu dia udah punya volume merah yang tinggi di 5 Oke. menitnya. Hmm. Nah, biasanya begitu dia buang, nah dia naik lagi, nah itu biasanya dia mulai jualan. Itu. Tapi nggak semuanya ya, beberapa ada yang kejadian begitu. Gitu. Terus misalkan tiba-tiba ini mungkin gue kasih sedikit, misalkan kalau bitnya tiba-tiba tebal itu biasa mostly hati-hati. Oke. Bitnya lebih tebal dari over itu biasanya hati-hati karena biasa itu indikasi mau jualan gitu. Ya. Nah kayak gitu. Terus ini karena kita ngobrol ini, gue masuk lagi ke Medco, Oke. ya kan? Ya. Medco, pandangan gue di Medco, kalau eh, Medco itu bakal jalan kalau misalkan total bitnya itu setengah total bitnya itu lebih kecil seimbang sama overnya. Oke. Kan biasa di bit over total bitnya di bawah itu kan, Ya, 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 ya. iya kan? Kalau total bitnya itu sama total overnya hampir berimbang, biasa Medco tuh bakal jalan dan enggak cuma naik Hmm. pagi, tapi berlanjut kenaikannya. Tapi kalau misalkan begitu jam 10, bid overnya si Medco ini udah yang bidnya tipis, eh, overnya tebel, atau sorry, bidnya tipis, overnya tebel, itu biasanya dia nggak akan kemana-mana. Bakal dia akan turun Hmm. pelan-pelan. Tapi kalau misalkan ternyata total bidnya lebih tebel dari total overnya, itu setengah. Misalkan total bidnya itu 200, total overnya itu 100. Ini kan setengah setengah dari bid kan. Nah, itu Ya. itu biasa Medco itu bakal jualan, bakal turun, bakal Hmm. merah gitu. Oke. Nah, itu biasa. Jadi type reading itu walaupun sebenarnya ada ilmu tapi prakteknya itu susah sih sebenarnya, mesti kita latihan terus. Ya. Tapi Kayak gitu sih kalau maksudnya kayak lu
kayak lu tape reading tadi, lu cerita tadi total bid dan total offer gitu ya. Total Heeh. bid sama total offernya itu lu liatin gitu ya, yang mana yang tebel Mm-mm. atau yang mana Heeh. yang rapi gitu. Contohnya yang rapi itu misalnya kirinya 1.000 lot gitu, kanannya 1.000 lot atau gimana tuh definisi dari rapi lu tuh? Definisi dari rapi itu misalnya di bid itu kalau 10.000 atau 10.000 11.000 12.000 10.000 gitu-gitu. Nah itu rapi. Oke. Nah, bahkan Hmm. kalau misalkan di iPod, nggak tahu lu pernah coba apa enggak, kan di satu harga itu tick itu kan lu bisa buka kan, jadi lu bisa tahu kan Iya, iya, iya. yang open, Orderannya yang ada sekali berapa? open tuh berapa berapa Iya, ya. satu orang ini open tiba-tiba 5.000 atau satu orang ini open tiba-tiba tahunya 10.000. Nah biasanya kalau yang ngantrinya satu orang gitu, itu kan potensi dia ngecabut bidnya itu kan cepet kan, iya kan? Bisa. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalau lu lihat ternyata bidnya itu nggak rapi, nah itu biasa lebih normal lah, lebih bid offernya lebih Hmm. normal kayak Ya, gitu. ya. Oke. Itu berarti yang tadi lu ceritakan total bid sama total offer lu bandingin. Itu lu bisa pakai di semua saham atau cuma khusus untuk Medco doang? Rumus itu. Atau Sejauh ini gimana? gue pakai untuk Medco. Oh, oke, tapi oke. Sejauh ini. tapi beberapa hari kemarin sebenarnya gue pakai di beberapa saham, ada sih ya, ada eh, saham yang apa yang kayak gitu juga. Contohnya TRJA. Kemarin gue main TRJA. Gue fast trade di TRJA paginya. TRJA itu ada indikasi, kalau gue lihat itu bidnya tebal banget. Total bidnya 2 kali lipat dibanding overnya. Jadi Oke. paginya itu dia jualan, terus dia narik pelan-pelan. Gue lihat kayaknya ada formasi dia bakal narik ke atas buat jualan gitu. Walaupun dia udah 2 banding 1, bidnya lebih tebal, tapi overnya kecil, tapi dia masih naik. Nah, itu Oke. terus gue lihat rata-rata pembelian di hari itu, di pagi itu berapa. Jadi gue ikut harga rata-rata itu. Jadi begitu dia mulai naik, gue ngitung, oh kira-kira resistnya di sini. Kira-kira persentase dia bakal naik, mungkin ya lu trading buat fast trade kan 3-5% kan udah lumayan kan. Ya. Ya udah, jadi Ya. begitu 5% ya udah lu jual gitu. Oke. Kayak Nah, gitu. itu resist yang lu tentuin tuh misalnya untuk fast rate ya. Resist 5 menit berarti yang lu lihat. 5 menit. Nah, Oh, oke. lu Ya, ya. nggak bisa lihat yang daily kan. Pasti Betul, acuan betul. lu 5 menit. Yang namanya fast trade pasti 5 menit. Ya. Cuman Oke. ya mostly gue lebih sering lihat bid over sih. Ya, 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 benar sih. Heeh, Lu heeh. kalau screening saham untuk fast trade ya, lu pernah screening saham untuk fast trade tuh ditutup market pernah nggak? Atau lu lu maksudnya pada saat running trade aja pada saat market berjalan atau gimana? Cara? eh tutupan market, tutupan market, tutupan market Oh, gue tutupan pernah. market. Tapi fast trade biasanya kalau tutupan market itu gue nyari saham-saham yang di time frame 5 menitnya tutupannya tiba-tiba ada spike volume tapi harganya nggak kemana-mana. Oh, oke. Hmm, Nah, itu salah satunya. Jadi kalau I ketemu see. yang itu mostly nggak semuanya tapi 80% itu besokannya pembukaan mungkin dia santai tapi habis itu dia naik gitu. Oke. Gitu. Nah, itu Bentar bro, 5 menit spike volume ini spike volume di akhir perdagangan atau di the whole session maksudnya? di akhir perdagangan di Oh, misalkan oke. Pas tutup. tutupan 14.50 ya kan, Hmm, 14.50. Nah, di ya sekitar deket-deket situ sampai jam 3 pas itu tiba-tiba kalau ada spike volume dan harga yang kemana-mana itu eh, biasa besok paginya dia bakal naik gitu. Jadi itu bisa jadi opportunity yang singkat lah buat lu nyari cuan gitu. hmm, hmm. Ya gitu. Atau ketika lu baca berita gitu ya mengenai batu bara yang stop Iya itu ya. dan sebagainya itu Nah, kan juga kadang nah, pengaruh. itu juga ngaruh. Nah, itu yang tadi gue bilang kan, 3 cara kalau menurut gue lu bisa screening itu by technical only, kedua top down analysis, lu tahu makronya segala macam, ketiga ya berdasarkan kondisi market kan, salah satunya ya berita segala macam, misalkan eh,
tiba-tiba harga batubara tiba-tiba naik karena demand-nya lagi tinggi-tingginya. Nah, pasti besoknya pasti langsung terbang kan batubara Betul, gitu. betul. Jadi itu bisa makanya screening itu nggak cuma dari indikator di misalkan trading view atau oil,